12. Main, Jualan, zaman sekolah, sempet. sekolah. Ntar kali. Kata. Oh, boleh deh. Hi Phonities, welcome to Phonity, Voice of Humanity. Kenalin, aku Dian Anjani dan senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sering kita lihat tapi sering juga nih kita abaikan. Dan pada episode kali ini kita akan membawakan satu topik, yaitu satu kisah seribu luka, cerita anak jalanan di daerah pariwisata Kuta. Nah, kenapa nih kita angkat topik ini? Coba deh kalian bayangkan tentang Kuta. Kalian pasti bayanginnya tentang pantai, kemudian banyaknya turis, dan juga tempat hiburan. Tapi tak jarang dari kita yang memikirkan sisi lain dari daerah pariwisata, yaitu masih adanya anak-anak kecil yang masih berjualan di jalanan. Dan pada kesempatan kali inilah kita akan membahas dan juga mengupas lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya kondisi anak-anak tersebut dan bagaimana penanggulangan dari pemerintah serta komunitas yang terjun langsung menanggapi hal-hal tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih. Yang pertama, itu ada dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Inyoman Subrata, SEMM. Beliau merupakan perwakilan dari dinas, dan ada lagi nih narasumber kedua kita yang gak kalah kerennya, yaitu dari komunitas Bali Mengajar. Dan pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Kak Nikade Anggi Maharini, dan beliau akan berbagi tentang bagaimana pengalaman beliau dalam mengajar anak-anak jalanan tersebut. So, pada kesempatan kali ini, please welcome Pak Subrata dan Kak Anggi Maharini. Oke, kita sudah datang nih tamunya dari Bapak dan juga dari Kak Anggi. Mungkin bisa kenalan dulu secara singkat dari Bapak, diperbolehkan? Baik, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Subrato, Basic Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Itu basic, itu sementara pengetahuan saya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Anggi. Boleh perkenalan secara singkat dulu. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Anggi Maharini. Saya merupakan salah satu pengajar dari kegiatan Relawan Bali Mengajar. Terima kasih. Oke, itu dia perkenalan singkat dari Pak Subrata dan juga Kak Anggi. Mungkin dari Kak Anggi bisa cerita sedikit gimana nih komunitasnya, apa aja kegiatannya, dan juga siapa aja bisa terlibat menjadi volunteer ataupun dari hal anak-anak yang membantu. Baik, jadi kegiatan Relawan Bali Mengajar ini merupakan kegiatan yang bergerak di sosial pendidikan, di mana memberikan akses belajar kepada adik-adik yang berjualan di daerah Kuta. Untuk orang yang mengajarnya sendiri yaitu kebanyakan dari Bali, kebanyakan mahasiswa, dan juga ada dari ibu rumah tangga. Oke, berarti dari mahasiswa juga bisa ya? Bisa. Oke. Kalau dari komunitas ini kan yang bersinggungan langsung nih dengan anak-anak, itu boleh nggak diceritain profil anak-anak tersebut dari mana aja? Apakah dari SD, SMP, atau bahkan ada dari SMA? Baik, untuk profil anak-anaknya sendiri yaitu kebanyakan dari mereka berasal dari daerah Karangasem yang bermigrasi ke daerah Badung untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan memang anak-anaknya sendiri tidak bersekolah. Jadi kita mengajar kisaran anak 5-10 tahun. Memang ada anak-anak remaja, namun saya sendiri jarang melihat anak-anak remaja ini ada di lingkungan itu karena mungkin mereka berjualan dari pagi.
Untuk anak-anaknya sendiri diizinkan oleh orang tuanya itu belajar hanya dari jam 10 sampai jam 12 malam dan di hari tertentu saja, yaitu dari hari Senin sampai Kamis. Begitu kurang lebih. Oh, berarti mereka belajarnya pas malam ya, Kak? Bukan dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang dan mereka berjualan dari sore ke malam. Oh, seperti itu. Kalau menurut Kakak dan juga teman-teman relawan lainnya yang sudah berhubungan langsung dengan anak tersebut, apa yang menjadi alasan mereka mau berjualan? Pertama karena keterbatasan ekonomi, kedua bisa karena lingkungan dan kebiasaan. Jadi mereka lahir dan tumbuh di daerah itu dan memang sudah sering melihat teman-temannya, tetangganya yang berjualan. Jadi mereka dari kecil sudah berjualan begitu. Oke. Berarti mereka dari kecil sudah jualan ya? Iya, betul. Terima kasih Kak, mungkin kita bisa lanjut ke Bapak Subrata dulu. Gimana nih tanggapan Bapak sebagai perwakilan dari dinas mengenai anak-anak yang seharusnya belajar itu harus ikut berjualan juga? Baik, terima kasih. Mungkin saya mencoba untuk menanggapi istilahnya anak dia bekerja sambil belajar dia ya. Iya. Nah, menurut saya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, di mana dalam undang-undang tersebut bermuat bahwa setiap anak perlu mendapat perlindungan, ya, menurut haknya agar dapat hidup dan tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Intinya dari anak-anak itu belajar sambil bekerja, menurut saya istilahnya mendidik anak itu mandiri. Bagaimana anak itu bisa mandiri? Menurut saya sendiri, tanggapan saya, bagaimana sesuai dengan itu, misalnya bagaimana anak itu bisa berkembang nanti. Kalau kita dari kecil sudah dia bisa istilahnya hidup mandiri untuk berusaha mencari uang, itu sangat baik sekali menurut saya. Karena anak-anak itu, kalau sekarang anak-anak zaman sekarang, istilahnya karena sudah dia sukses di rumahnya, istilahnya dia berhasil di rumahnya, orang tuanya sudah bisa mapan, otomatis anak-anak itu kedepannya kadangkala kebanyakan anak itu perkembangannya kurang bagus. Samping itu dia selalu kadang-kadang kalau sudah dia mempunyai kesibukan, sedikit tidaknya sudah bisa membagi waktu, istilah bekerja, belajar, otomatis menurut saya bagus sekali. Dan otomatis kalau anak itu terdidik dan benar-benar kita mengarahkan, otomatis bagus sekali ke depannya. Ya, itu sementara. Berarti ini bisa diambil sisi positifnya ya, Yeah. bagaimana anak-anak tersebut bisa membagi waktu dan juga bisa belajar untuk mandiri ke depannya. Iya, betul. Dari segi positifnya itu anak-anak bisa membantu orang tua dan mandiri ke depannya. Setelah nanti dia menjalani kehidupan baru seperti perkawinan, otomatis dia nggak gagal. Kadang contoh sekarang anak-anak sekarang milenial ya, ambil contoh karena dia sekarang sudah rajin untuk membuat di medsos itu dia dapat dana dan uang sebagainya. Ambil contoh juga teman bapak itu juga ada anak dari kecil dia seperti itu sekarang sebagai tiktoker yang sampai per bulan itu dananya sampai 500 juta. Ya, itu sementara. Makanya untuk bekerja sambil belajar, kalau bisa dia meluangkan waktu, sebenarnya anak itu ada sukses. Ya. Anak yang sukses. Ya. Mungkin dari dinas tersendiri itu apakah pernah menangani kasus anak ini secara langsung atau tidak? Kalau menangani kasus secara langsung dari dinas kami, dinas DP2KB P3A, untuk mengenai kasus tidak pernah seperti itu. Tetapi itu biasanya kalau dinas itu ditangani oleh dinas sosial. Dinas sosial. Udah itu kami di sini mempunyai wadah istilahnya unit pelayanan terpadu UPTD. Unit pelayanan terpadu. Berarti ada unitnya ya? Ada UPTD di sini. UPTD unit pelayanan terpadu. Kalau mengenai kasus untuk mengambil itu tidak mempunyai kewenangan. Tidak mempunyai kewenangan. Otomatis seandainya ada kasus kekerasan mungkin anak-anak telantar, ada laporan, kami akan menangani. Nah, Untuk proses penanganan itu mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana?
proses penanganan kalau ada kasus kekerasan otomatis dia melapor, ada laporan. Laporan itu kita tidak lanjuti, berdasarkan surat laporan itu kita tidak lanjuti, baru kita bisa mengambil tindakan untuk penanganan tersebut. Kasusnya ada apa? Kasusnya ambil contoh kasus kekerasan, kasus pelecehan seksual berdasarkan surat yang ada. Akhirnya kita arsipkan, kita kita arsipkan, baru kita tugaskan petugas untuk mendatangi si korban tersebut. Oke, baik. Berarti sudah ada dinas terkait yang menjaga dan juga melindungi anak-anak tersebut, guys. Untuk lanjut, kita membahas tentang stigma nih, Pak. Kalau membahas tentang anak jalanan, gak jarang nih ada stigma dari masyarakat. Dan menurut Bapak sendiri, bagaimana tentang anak-anak yang mereka dianggap bandel atau membuat keributan di daerah wisata? Oh, baik. Kalau anak-anak, menurut saya, anak-anak bandel, otomatis yang keributan itu memang dinas, bukan dinas kami ya. Dinas dari dinas KB untuk menangani, otomatis yang menangani itu dinas dari Pol PP, Polisi Pamung Praja yang ada di Kabupaten Badung, kalau memang wilayah itu di Badung. Sedangkan kalau itu bandel otomatis dia harus berkaitan dengan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum, itu pun ada klik aduan, dari baik di Pol PP, ada itu mungkin tetap kami lindungi. Dan kita dampingi anak-anak itu karena bandel. Karena di sini kebandelan itu, sementara ini anak bandel belum ada laporan. Seandainya ini ke depan ada anak seperti itu, kami tetap lindungi. Karena anak di umur di bawah 18 tahun itu benar-benar dapat perlindungan. Itu aset dari negara. Itu perlu dapat perlindungan luar biasa. Kalau itu baik dan maju mundur daripada anak di bawah 18 tahun tersebut, otomatis negara itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sebenarnya. Oke, berarti anak di bawah 18 tahun itu masih mendapat perlindungan walaupun Dapat mereka perlindungan. melakukan tindakan yang tidak baik mungkin? Iya, tetap soalnya itu anak itu yang di bawah 18 tahun kita dapat perlindungan. Kalau di bawah 18 tahun kita dapat perlindungan tetapi dalam perlindungan itu mungkin kita sifatnya istilahnya untuk mensosialisasikan. Sosialisasi. Iya, sosialisasi, mungkin anak itu ada di sekolah, nanti kami ada puspaga. Puspaga? Iya, Mungkin bisa dijelaskan puspaga. Pusat pembelajaran keluarga di sini. Iya. Ini ada di bidangnya, pusat pembelajaran keluarga sudah ada di sini, otomatis dari tim ke sana nanti puspaga itu ke sekolah-sekolah biasanya untuk mengasih sosialisasi terhadap bagaimana tingkah laku anak dan sebagainya. Untuk sosialisasi tersebut, itu apakah di bagian Badung saja atau seluruh Bali? Baik, kalau itu kan di puspaga, karena kita wilayah ini wilayah Badung, otomatis tetap kami mempunyai wilayah Badung saja. Tidak boleh kita keluar daerah, ambil contoh keluar kabupaten seperti Karangasem nggak boleh kita, karena kita sekupnya dia ada di Badung. 6 kecamatan. Iya, Petang, Kuto Selatan, Kuto dan Kuto Utara, Petang, Mengwi, bagian Semal. Itu wilayah kerja daripada dinas kami. Oke. Berarti hanya di bagian Badung saja nih, Pak ya? Iya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Anggi sebagai relawan yang terjun langsung bersama anak-anak. Bagaimana tanggapan Kakak terkait stigma tersebut untuk anak tersebut? Kalau tanggapan saya, pertama, kalau dari pandangan saya yang melihat anak-anak ya, pertama saya kagum, setuju dengan yang Bapak bilang bahwa mereka bertanggung jawab terhadap orang tuanya, membantu orang tuanya juga berjuang terhadap hidupnya. Tapi di sisi lain juga saya prihatin karena di umur segitu seharusnya mereka mendapatkan masa belajar selayaknya di sekolah, selayaknya anak-anak yang lain, tapi mereka terbebani oleh pekerjaan. Jadi nggak jarang mereka menomorduakan pendidikan di samping kebutuhan sehari-hari. Oke, mungkin selama Kakak mengajar itu nggak gampang ya, pasti ada kayak tantangannya. Mungkin bisa diceritakan tantangan Kakak mengajar anak-anak tersebut? Oke, untuk tantangannya sendiri adalah gimana caranya biar mereka itu mau terus datang ke kelas untuk belajar. Dan ketika mereka sudah ada di ruangan belajar, gimana caranya biar mereka itu mau stay dan betah di tempat belajar itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan karakter mereka, dimana kan mereka bebas ya, hidup dengan bebas. Jadi kita kadang selingi dengan permainan, jadi biar mereka nggak bosan. Karena kalau bosan itu kadang mereka bisa
pergi sendiri, bisa pulang sendirinya, begitu sih tantangannya. Oke, mungkin tadi kan kita sudah meminta pendapat dari Bapak Subrata mengenai anak-anak yang bisa dikatakan nakal. Kalau dari kakak sendiri yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak tersebut, mungkin bisa diceritakan bagaimana cara kakak menanggulangi anak-anak tersebut. Kalau untuk kenakalan mereka sendiri sebenarnya bukan muncul dari niat buruk mereka, tapi lebih karena ke lingkungan dan kebiasaan mereka. Kadang nggak jarang mereka berbicara kasar, bahkan di depan kakak lawannya sendiri pun. Dan cara saya menanggapi, saya lebih tidak melabeli mereka sebagai anak nakal, tapi lebih ke justru tantangan kita sendiri untuk mendidik anak ini. Caranya kita nggak langsung ke memberikan teguran emosi atau hukuman, tapi kita lebih ke santai. Biasanya anak-anak itu perlu kayak pengakuan, perlu rasa diterima. Jadi biasanya kita pelan-pelan kasih taunya, bisa dari ngobrol, kita bercerita, bisa dari permainan kita selingi, begitu. Oke, baik. Mungkin setelah kakak memberikan seperti nasihat, apakah mereka ada sedikit perubahan mungkin dari sikap yang awalnya nakal jadi sekarang lebih dan tenang, ataupun mereka bisa lebih aktif lagi? Oh jelas, banyak sekali perubahannya. Mereka yang awalnya jadi acuh, kadang mereka datang biasa ucap salam ke kita, mengucap kata maaf, tolong, terima kasih, itu ada banyak sekali perubahan dari anak-anak sih. Oke, baik. Berarti komunitas Bali Mengajar ini memang sudah setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, membangun komunitas dan juga memberikan perubahan lah untuk anak-anak jalanan tersebut. Oke. Kalau dari tantangan tersebut, nggak afdol nih kalau kita bahas tentang solusinya. Nah, kebetulan tim kami sebelum melakukan podcast ini sempat survei, kita ke Bambu School saat itu yang ada di bagian Kuta, dan kita sudah sempat bertanya-tanya ke mereka apa cita-cita mereka. Dan banyak dari mereka yang ingin jadi polisi, tentara, dan juga ingin jadi dokter. Kalau dari Bapak Subrata terlebih dahulu, dari dinas apakah ada program kerja ataupun beasiswa untuk anak-anak tersebut? Untuk apa? Untuk anak-anak yang ingin memiliki cita-cita yang besar tapi terhalang oleh ekonomi maupun pendapatan keluarga mereka. Kalau dari dinas otomatis kami tidak mempunyai istilah apa itu? Mempunyai beasiswa. Tetapi dinas terkait sudah pasti. Dinas terkait karena itu Disdikpora yang punya kegiatan tersebut, mungkin sama Disprenaker, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama. Saya yakin kalau memang anak-anak seperti itu mungkin pemerintah tetap ingin mengambil anak itu, apalagi sifatnya positif. Di samping itu zaman sekarang itu sangat ditonjolkan kepada pemerintah bagaimana anak-anak ambil contoh seperti program dari Provinsi Bali, diwajibkan anak kurang mampu ada seorang sarjana di sana. Ada orang sarjana, otomatis anak itu bisa kita klaim ke sana nanti. Kita bisa klaim dan melalui itu nanti diusulkan dari Dinas Pendidikan Disdikpora Kabupaten Bandung. Berarti sudah ada dari Dinas Disdikpora yang mengatur tentang beasiswa tersebut ya? Sudah pasti ada. Sudah ada untuk beasiswa tersebut karena beliau yang memprogramkan. Kalau dari dinas di sini otomatis tidak, karena skupnya lain dia. Skupnya kita lain, kegiatan kita lain. Seperti contoh tadi cuma penanganan anak-anak yang nakal untuk itu. Ada kasus kekerasan, bukan anak nakal, kasus kekerasan aja. Udah pelecehan seksual, udah ada penelantaran anak. Mungkinnya istilahnya ambil contoh ada kekerasan di rumah tangga terhadap anak, kami tangani. Baik. Ya gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada Sobat Fornikis di luar sana bagaimana teknis kita biar kita dapat nih informasi mengenai beasiswa tersebut. Kalau teknisnya otomatis kita mengambil teknis, otomatis kita perlu pendekatan ke Dinas Pendidikan dulu, menanyakan secara gampang. Kalau saya tentang istilahnya beasiswa tersebut, kami terus terang dari dinas belum mengetahui karena kami tidak untuk menjurusan ke sana. Otomatis mungkin adik-adik yang saya cintai ini semua, ini luar biasa progresnya, dan kita langsung bisa ke Dinas Pendidikan menanyakan bagaimana kru-krunya ambil, bagaimana statement-statement yang akan diambil untuk menangani anak-anak yang kurang mampu, tapi dia mempunyai inisiatif untuk belajar. Contoh seperti mau kepingin jadi polisi,
kepingin jadi dokter, otomatis itu luar biasa, potensi luar biasa. Sekarang gagasan dari anak-anak milenial ini, adik-adik yang saya cintai ini, otomatis bisa kita ke sana mencari jalan, karena dia mempunyai leading sektornya dari dinas pendidikan, otomatis pasti akan ada jalan. Pasti saya yakin pasti ada jalan untuk kedepannya, begitu. Leading sektornya seperti itu. Karena kalau saya ngasih gini tidak mungkin kita tidak dapatkan. Oh ini seperti ini loh, dia dapat beasiswa A, dia bisa B, nggak begini. Yang jelas dia mempunyai kegiatan dari dinas pendidikan. Baik, berarti sudah ada dinas dari pendidikan. Sudah ada untuk leading sektor seperti itu. Baik. Mungkin dari Kak Anggi sebagai perwakilan dari komunitas, kan dari dinas sudah ada beasiswa tersendiri untuk anak-anak tersebut. Apakah dari komunitas sendiri itu ada menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang ingin lanjut sekolah tapi terhalang oleh ekonomi? Kalau sejauh saya mengajar dari komunitas sendiri belum ada beasiswa tersebut. Belum ada ya? Iya, belum ada. Apakah berencana ke depannya akan ada beasiswa? Pastinya iya, kita akan berencana. Oke, baik. Kemudian ada juga nih usulan dari masyarakat tentang rumah singgah khusus anak jalanan. Rumah singgah ini seperti tempat untuk mereka belajar, seperti bambu school. Di sana mereka bisa belajar, kemudian ada relawan yang mengajarkan mereka tentang pelajaran-pelajaran yang dasar, kemudian juga mengasah skill mereka seperti menjahit dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan usulan tersebut? Kalau rumah singgah, saya selaku bidang pengampu kegiatan masalah KDRT, pelecehan siswa, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali kalau ada rumah singgah, termasuk kalau di sini istilahnya rumah aman lah. Iya, Rumah aman itu sangat penting karena Kabupaten Badung itu belum mempunyai rumah aman atau rumah singgah tersebut untuk melindungi baik itu kasus kekerasan anak maupun dari apa yang adik sampaikan seperti itu. Intinya Bapak garis bawahi itu kalau ada anggaran dan ada gini untuk bisa untuk secepatnya membuat rumah singgah itu atau rumah aman sangat penting dan bagus sekali. Mungkin adik juga bisa nanti merequest, mungkin menghadap langsung ke Bapak pimpinan Bapak Badung 1, bagaimana cara clue-nya agar segera terciptanya rumah singgah atau rumah aman untuk anak ya? anak-anak khususnya di Kabupaten Badung. Gitu. Oke, semoga bisa terwujud Semoga, impian amin. kita mengenai rumah singgah tersebut. Mungkin dari Kak Anggi, apakah ada tanggapan terkait rumah singgah tersebut sebagai perwakilan dari relawan? Tanggapan dari saya tentunya saya sangat setuju ya jika ada rumah singgah ini, karena dari kami sendiri pun juga kita berusaha membuat rumah ini. Ada beberapa hal juga yang perlu kita butuhkan kan, seperti misalkan tenaga pengajar. Jadi selain dibuatkan rumah singgah ini juga perlunya tenaga pengajar ini sih, biar adik-adiknya lebih efektif dan kondusif ketika proses pembelajaran. Oke, berarti kita butuh tenaga pengajar ya? Iya, Mungkin betul. dari kakak bisa ceritakan tenaga pengajar ini bagaimana sistemnya? Kita misalnya ada dari Sobat Fonitis yang ingin volunteer menjadi pengajar, bagaimana sistemnya? Untuk tenaga pengajaran sendiri kita menerima dari kalangan manapun. Jadi kalau mau untuk mengajar bisa datang di setiap hari Senin sampai hari Kamis di jam 10 sampai jam 12 siang. Tinggal datang aja. Kalau kalian mau menyiapkan materi atau membawa bantuan juga boleh, kita pasti akan sangat menerima. Kalau boleh tahu itu lokasinya di mana ya Kak? Lokasinya itu di daerah Kute. Di daerah Kuta. Apakah kakak ada Instagramnya atau? Ada Instagramnya itu Relawan Bali Mengajar. Oke, mungkin nanti dari editor bisa edit ya di sini. Relawan Bali Mengajar ya Kak ya? Siap. Oke, mungkin itu saja, sekian sisi diskusi kita hari ini. Sudah cukup banyak nih yang kita dapat, benar-benar banyak yang daging banget informasinya. Mungkin sebelum kita tutup, boleh disampaikan harapan singkat dari Bapak maupun juga dari Kak Anggi. Mungkin kita mulai dari Bapak dulu. Begitu. Harapan untuk Anak-anak anak-anak jalanan, iya. Harapan kami tentu setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya, terpenuhi
hak-haknya dapat terhindar segala bentuk kekerasan dan perilaku salah lainnya, sehingga setiap anak dapat mencapai masa depan apa yang diinginkan. Ambil contoh seperti tadi, ingin masa depannya jadi dokter, dia menjadi dokter. Ingin jadi polisi, dia jadi polisi. Ingin mungkinnya kemana, yang jelas intinya anak-anak jalanan itu belum tentu akan nasibnya akan jelek. Belum tentu. Kadang kala anak-anak jalanan itu akan mendapat dia hasil yang luar biasa. Karena dia sudah dari kecil sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, otomatis dari mentalnya itu kuat dan dia tanpa menghilangkan rasa lelah dia bersemangat terus untuk menjadi orang yang terbaik. Nah, itu mungkin harapan saya. Ya, karena anak-anak jalanan itu semua anak, apa yang saya sampaikan tadi, anak di bawah 18 tahun itu harus terlindungi. Dan itu mempunyai, bukan pemerintah yang melindungi, termasuk masyarakat yang harus melindungi. Pemerintah yang harus melindungi, termasuk di lingkungan sekolah maupun dimanapun dia mendapat perlindungan. Seandainya anak-anak itu tidak dilindungi, karena sudah ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak atas harapan untuk anak jalanan. Kemudian kita lanjut ke Kak Anggi, mungkin bisa berikan harapan untuk anak jalanan maupun juga rekomendasi nih untuk pemerintah mengenai isu tersebut. Untuk harapan saya sendiri, saya berharap adik-adik yang masih berjuang di jalanan ini bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan juga masyarakat bisa lebih peduli kepada adik-adik ini, karena sebenarnya adik-adik ini perlu dukungan dan juga perhatian dari kita semua. Saya juga ingin adik-adik ini percaya bahwa mereka tidak selamanya berada di jalanan, tapi mereka juga bisa kok mendapatkan masa depan yang lebih baik jika kita mau berusaha. Kalau untuk pemerintah sendiri, saya harap bisa memberikan program yang benar-benar menyentuh adik-adik jalanan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, karena supaya ini mereka tidak hanya diamankan dari jalanan saja, tapi mereka juga lebih diarahkan ke jalan yang benar. Baik, terima kasih Kak Anggi, terima kasih juga Pak Subrata atas waktunya hari ini sudah diluangkan dan juga sudah mau berbagi cerita dengan Sobat Perintis kita hari ini. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa anak jalanan bukan cuma soal masalah sosial, tapi juga soal harapan yang belum disampaikan. Pemerintah dan juga pemerintah sudah berjuang, tapi kalau tidak diimbangi dengan masyarakat, itu sama saja bohong. Kemudian, dari obrolan inilah kita harus remind kembali diri kita sendiri bahwa kita jangan lupa untuk terus peka terhadap sekitar kita, karena setiap anak itu punya hak untuk bermimpi dan setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Sampai jumpa di next episode, dan mungkin bisa bantuannya dari Kak Anggi dan juga Pak Subrata untuk kita mengucapkan secara bersamaan sampai jumpa untuk sobat kita Phonitis di luar sana. Mungkin kalimatnya see you Phonitis aja Bapak. Oke. Langsung kita. Iya, kita ucapkan saja langsung. Mungkin itu saja episode kita hari ini. See you Phonitis.